warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Aplikasi Bioteknologi di Bidang Peternakan. Di sini beranggotakan saya sendiri, Cut Azura Izzatun Nufus, Sri Wahyuni, dan juga Niswatul Khairah. Di sini yang pertama memaparkan materi adalah saya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya bioteknologi itu merupakan suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transportasi biologis sehingga menjadi produk yang berguna. Di mana di dalam bidang peternakan, bioteknologi ini dimanfaatkan untuk yang pertama menghasilkan vaksin, yang kedua menghasilkan antibodi, yang ketiga pakan bergizi tinggi, yang keempat hormon pertumbuhan. Nah, yang pertama itu ada menghasilkan vaksin. Nah, contohnya itu kalau pada ternak itu yang pertama ada vaksin NCD, di mana vaksin NCD ini untuk mengobati penyakit tetelo pada unggas. Yang kedua, menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini dia sangat berguna bagi makhluk hidup. Jadi, ia tidak mudah terserang oleh penyakit. Yang ketiga, pakan bergizi tinggi. Nah, kalau pakan bergizi tinggi ini dia sangat berguna apalagi bagi ternak. Apabila pakannya itu dia bergizi tinggi, maka kualitasnya itu akan baik pada si hewan ternak itu. Dan yang terakhir ada hormon pertumbuhan, di mana hormon pertumbuhan itu sendiri fungsinya itu sebagai meningkatkan produksi seperti daging, telur, dan juga susu. Dan dia meningkatkannya itu 20%. Contohnya itu seperti hormon bovine growth hormone pada sapi perah. Berarti dia untuk meningkatkan produksi susu dan daging 20%. Tapi jika hormon tersebut digunakan terus-menerus akan berpotensi meningkatkan penyakit masitis pada ternak dan juga berbahaya pada kesehatan manusia. Jadi aplikasi bioteknologi di bidang peternakan itu yang pertama ada transfer embrio, di mana transfer embrio itu atau sering kita kenal sebagai kawin suntik. Apabila kawin suntik memfokuskan pada sperma jantan, maka transfer embrio tidak hanya potensi dari jantan saja yang optimal, melainkan potensi betina berkualitas unggul dapat dimanfaatkan secara optimal. Di mana transfer embrio ini, si betina ini dia tidak perlu bunting, tapi bisa menghasilkan embrio yang untuk selanjutnya bisa ditransfer pada induk titipan dengan kualitas yang tidak perlu bagus, tetapi yang punya kemampuan untuk bunting, di mana embrio yang akan ditransfer ke resipien disimpan dalam bentuk Foley kateter 2 jalur yang steril. Tapi itu dia tergantung ukuran serviksnya pada betina karena dia berbeda-beda. Kemudian sebelum dilakukan panen embrio, bagian vulva dan vaginanya itu dia harus dibersihkan dan harus disterilkan dengan kapas yang mengandung 70%. Kemudian embrio dapat ditransfer ke dalam sapi recipients atau dibekukan untuk ditransfer pada waktu yang lain. Kemudian yang kedua ada teknologi transgenik atau hewan yang gennya itu telah dimodifikasi, di mana hewan transgenik itu merupakan hewan yang telah mengalami rekayasa genetik sehingga dihasilkan hewan dengan sifat yang diharapkan. Jadi teknologi transgenik ini dia dilakukan dengan cara penyuntingan fragmen DNA secara mikro ke dalam sel telur yang telah mengalami pembuahan. Untuk apa sih tujuan diadakan teknologi transgenik ini? Untuk meningkatkan produk dari hewan ternak seperti daging, telur, dan juga susu. Nah, contohnya itu seperti domba transgenik. Di sini, domba transgenik itu disisipkan dengan gen manusia yang disebut sebagai faktor 8 atau protein pembekuan darah. Di sini, berkat daripada penyusupan gen itu sendiri, dengan gennya itu sendiri, domba menghasilkan susu yang mengandung faktor 8 yang dapat dimurnikan untuk menolong penderita hemofilia. Kemudian, rekayasa genetiknya juga dapat melestarikan spesies langka. Contohnya itu dia seperti sel telur zebra yang sudah dibuahi lalu ditanam ke dalam spesies dengan kekerabatan yang sama. Contohnya itu dia seperti kuda.
Kemudian spesies kudanya itu dia dipinjam rahimnya atau sering disebut sebagai surogen. Jadi hal ini dia sudah ditetapkan pada spesies keledai yang hampir punah yang ada di Australia. Yang ketiga ada hormon BST atau bovine somatotrofin, di mana hormon ini dapat memicu pertumbuhan dan meningkatkan produksi si susu. Di mana hormon BST ini juga mengontrol laktasi, di mana laktasi itu sendiri dia pengeluaran susu. Jadi pada sapi dengan meningkatkan jumlah sel-sel kelenjar susu. Jika hormon ini dibuat dengan rekayasa genetik, ini disuntikkan pada hewan, maka produksi susu itu akan meningkat menjadi 20%. Jadi pemakaian BST ini dia telah disetujui oleh FDA, di mana FDA itu adalah Food Drug Administration, lembaga pengawasan obat dan makanan yang ada di Amerika, di mana di Amerika itu sendiri berpendapat bahwa susu yang dihasilkan oleh hormon BST ini dia aman dikonsumsi, tapi berbeda dengan Eropa. Di Eropa itu karena penyakit masinis pada hewan yang diberikan hormon BST ini meningkat menjadi 70%. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Cut Adjura. Di sini saya akan menjelaskan tentang cloning, di mana cloning ini merupakan salah satu aplikasi dari bioteknologi peternakan. Cloning ini merupakan reproduksi aseksual yang biasanya terjadi di alam dan dialami oleh serangga, bakteri ataupun tumbuhan. Di mana pada bioteknologi khususnya pada cloning ini merujuk pada usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan berkas DNA, gen, sel ataupun organisme. Teknologi ini sangat bermanfaat untuk duplikasi genotip hewan yang memiliki keunggulan tertentu ataupun preservasi yang telah punah, hewan yang telah punah. Contoh dari cloning ini merupakan domba doli. Transfer pada cloning ini melibatkan kultur sel donor, maturasi oosit in vitro, enukleasi, injeksi sel, kultur in vitro, rekonstruksi embrio dan transfer embrio. Proses dari domba doli ini sendiri yaitu hewan cloning yang dihasilkan dari domba yang sudah dewasa, kemudian dikultur di dalam medium. Setelah itu akan ditransfer ke dalam ovum domba yang kromosomnya telah keluar. Kemudian setelah itu akan menghasilkan domba doli. Selanjutnya ada teknik inseminasi buatan, di mana teknik inseminasi buatan ini merupakan salah satu aplikasi dari bioteknologi peternakan. Teknik inseminasi buatan ini merupakan teknik yang memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran genitalia betina. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik inseminasi buatan, yaitu teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu, yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran genitalia betina. Nah, ada penggunaan enzim fitase. Enzim fitase ini yaitu kelompok enzim fosfatase yang dapat memutuskan ikatan gugus otot fosfat pada rantai inositol senyawa sifat. Fitase sebagai bahan pakan adiktif diharapkan mampu melepaskan ikatan sifat dengan karbon, zinc, dan mangan, serta meningkatkan relaksasi usus dan absorpsi nutrisi. Suplemen enzim fitase dan CU atau tembaga ke dalam ransum berbasis dedak padi dalam ternak diharapkan mampu memperbaiki kinerja ternak seperti ayam broiler. Dan yang terakhir ada manfaat bioteknologi peternakan, yaitu
Dalam ilmu embriologi dan reproduksi untuk perkembangbiakan, ada ilmu biokimia, ilmu genetika untuk pemeliharaan ternak, serta ilmu fisiologi.